Jawa Timur dikenal sebagai wilayah paling menentukan dalam perebutan suara dalam memenangi pemilu. 2 pekan jelang pendaftaran Capres-Cawapres, safari politik kian rutin untuk meraih dukungan dari para kiai dan santri. Kubu Prabowo dan kubu Ganjar pun angkat suara, mengakui sosok asal Jawa Timur jadi incaran untuk unggul dalam Pilpres. Berikut dialog Skolastika Silvia dalam liputan 6 Talks. Tadi sempat kita ngomongkan soal NU Jawa Timur. Nah, ini juga akan menjadi pertimbangan Prabowo Subianto memilih bacawa pres. Siapa itu? Yang kira-kira saat ini dari nama-nama yang sudah mengerucut, siapa yang paling bisa merepresentasikan suara NU atau Jawa Timur? Kan kemarin juga sudah banyak tuh sowan-sowan ke Kiai ya, Pak Prabowo banyak sekali. Ya, tentu seperti kita ketahui bersama ya, dalam kontestasi politik Indonesia itu Jawa Timur salah satu provinsi yang paling menentukan. Dan saya kira dari nama-nama yang ada ya, setiap figur mempunyai kelebihan maupun keterbatasannya masing-masing. Ya, kita lihat misalnya Bu Khofifah ya, selain kepala daerah di Jawa Timur, tapi juga memegang peran yang begitu penting, ya begitu besar, representasi dari pemilih perempuan. Ya, ini bukan cuma Jawa Timur tapi se-Indonesia. Tapi kekuatan beliau sendiri ya, mungkin beliau bukan ketua umum partai, tapi beliau pimpinan organisasi yang besar juga, ya pimpinan muslimat. Dan saya rasa makanya beliau itu kan salah satu nama yang menjadi atau digodok menjadi pendamping Pak Prabowo. Tapi juga kita punya tokoh-tokoh lain juga seperti ya Pak Erick Thohir misalnya. Pak Erick Thohir kan juga sangat dekat dengan NU. Beliau berulang kali juga kita melihat safari-safari politik yang dilakukan menuju Jawa Timur, dan juga Pak Prabowo ya udah sangat sering kita lihat Pak Prabowo itu mengunjungi Jawa Timur, dan belum lama ini diterima oleh juga kiai-kiai besar dari Jawa Timur, dan kita melihat bahwa sambutannya sangat hangat dan sangat positif. Ya, ini menjadi modal kita untuk benar-benar dan hati kalangan NU ke depan. Oke, Mas Budi. Nah, sebelum ke Mas Budi lagi, saya mau tanya ke Pak Arwan nih, Pak. Berarti kan tadi sempat disebut juga sosok Khofifah. Nah, Khofifah ini juga menjadi salah satu nama yang diperhitungkan nih untuk mendampingi Ganjar ya. Gimana kalau di dalam tim pemenangannya sendiri? Ya, pemilu itu kan gawe kita ya, hajatan secara nasional ya. Jadi harus kita jadikan sebagai momentum untuk menggalang persatuan. Jadi persatuan nasional gitu. Jadi apa yang harus kita suarakan itu ya persatuan yang tidak berbasiskan kelompok, apalagi daerah, agama dan lain sebagainya. Jadi siapapun presiden yang terpilih, kita juga sudah melihat ya tidak meninggalkan NU, Muhammadiyah dan juga ormas-ormas lainnya. Jadi ini lebih pada strategi saja ya, memilih siapa, dan kebetulan saja misalnya ini kebetulan dari NU atau mungkin juga kebetulan dari Jawa Timur dan sebagainya. Kita lihat dulu di 2004 misalnya sosok Ketua Umum PBNU Pak Hashim Muzadi, nggak perlu diragukan lagi ke NU-annya. Itu pun juga misalnya teman-teman di NU punya otoritas yang cukup independen ya untuk apakah ikut memilih apa enggak. Bahkan dulu Mas Saiful Huda juga nggak dukung Ketua Umum PBNU waktu itu kan gitu. Jadi biasa. Betul. Iya. Udah rahasia umum, jadi tingkat independensi teman-teman di pesantren, para kiai itu luar biasa. Jadi makanya dalam pemilihan legislatif juga banyak yang ke PDI Perjuangan, banyak yang ke Golkar, ke Gerindra ya. Lebih dari itu tentu di PKB, P3 sebagian besar ya. Artinya apa? Artinya memang pola strategi yang harus dilakukan oleh partai termasuk misalnya Pak Ganjar. Kami atau orang mungkin lebih memilih capresnya dulu ya, capresnya siapa gitu kan. Sebenarnya kalau dari sisi itu Pak Ganjar juga bisa dimasukkan kategorisasi yang nggak jauh juga dari NU. Misalnya beliau tuh menantunya tokoh NU, Kiai NU di Jawa Tengah. Orang akan melihat itu juga. Di satu sisi misalnya kita juga lihat pertanyaan teman-teman di Jawa Timur, misalnya, ini NU, PKB kok dengan Mas Anies gitu kan, juga kadang-kadang ada pertanyaan seperti itu yang memang harus dijawab ya. Tetapi itu bagian dari strategi masing-masing lah saya kira. Apalagi mungkin PDI Perjuangan juga unggul kan di Jawa Timur. Artinya bisa menjawab
Mas Ganjar itu sejauh mana di Jawa Timur. Ya, udah mantap, saya kira suara di Jawa Tengah, Jawa Barat seperti juga di Jawa Timur gitu.